Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam. Shalom. Shalom. Kita akan mulaikan ibadah kita. Kita akan memasuki bagi penyembahan kita, tapi sebelum kita berdoa dulu. Mari kita tunggu kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami boleh kembali tempat ini ya Tuhan di kelas kami. Karena kami ikuti ibadah kami ya Tuhan, di mana kami melalui sepanjang hari ya Tuhan. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Dan tempat ini mungkin ada teman kami yang belum datang ke tempat ini bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Yang Kau gerakkan hati dia ya Tuhan. Kau percepatkan apapun kesibukannya ya Tuhan. Sehingga kami dapat bersama-sama beribadah di tempat ini ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan kami akan beribadah. Kau pakai kami semua ya Tuhan. Baik hamba-Mu sendiri, buat teman-teman yang berada dengan Kau ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan, Tuhan Yesus ya. Kita angkat satu pujian.
segala jalan pasti Tuhan lakukan terbaik. Dahsyat luar biasa di dalam kehidupan kami di dalam melakukan perkara-perkara rohani Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di dalam setiap perjalanan kehidupan kami, Engkau selalu bersama-sama dengan kami Tuhan. Tuhan yang berjalan bersama kami, Tuhan yang selalu menuntun langkah kami. Untuk itu Tuhan, tiada lain motivasi kami mengadakan persekutuan pada malam hari ini. Kami mau bersyukur Tuhan atas perbuatan-Mu, atas karya-Mu, atas semua yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang Engkau pilih di hadapan Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau memberkati kami semua tanpa terkecuali, baik yang mengambil bagian dalam pelayanan, begitu juga kami yang menikmati persekutuan pada malam hari ini. Kami serahkan ibadah kami akan memulainya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, penebus kehidupan kami. Haleluya, amin. Kita berdiri teman-teman. Kita akan memuliakan nama Tuhan kita. Atas satu pujian. Jangan lelah. Roh Kudus yang diberikan
puji syukur kemenaikan kehadirat-Mu Tuhan, karena kasih-Mu, rahmat-Mu selalu menyertai kehidupan kami. Dan pada saat malam hari Tuhan, kita bersyukur terima kasih kalau Engkau boleh membuka kami tempat ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama. Kami telah memuliakan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda firman. Berkati hamba-Mu Agnes menyampaikan firman Tuhan, sampai terlebih lagi dan juga setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, berkati setiap kami sehingga boleh mengerti apa yang disampaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas sabda firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, sekali lagi saya sapa teman-teman sekalian. Shalom. 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 Puji nama Tuhan. Terlebih dahulu saya bertanya sama teman-teman tempat ini, pasti kita seringkali berdoa. Ini enggak teman-teman? Pasti berdoa setiap hari. Nah, saya tidak tahu teman-teman berdoa apa isi doa-doa teman-teman. Tapi saya yakin dan percaya pasti teman-teman di sini tidak ada henti-hentinya, tidak ada putusnya untuk berdoa. Amin. Amin. Oke, itu saja teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan di Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Tapi nanti teman-teman saya tidak akan men-sharingkan untuk semuanya, ada cuma satu ayat, tapi kita baca keseluruhan dari firman Tuhan ini. Lukas 11 ayat 1 sampai 13. Ayat pertama dibaca oleh kaum pria, ayat kedua dibaca oleh kaum wanita, dan seterusnya laki-laki, perempuan, dan perempuan. Oke teman-teman, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Pada suatu kali, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yesus kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berikanlah kami setiap hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan dosa kami, sebab kami pun mengampuni setiap orang yang salah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam cobaan." Lalu katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup dan aku serta anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya, karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan." Bapa, manakah saudara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan pula kepada anak itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kacang ini? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Oke, amin firman Tuhan. Amin firman Tuhan. Amin. Oke teman-teman, saya bertanya dulu sama teman-teman, ada nggak di tempat ini teman-teman, ketika membutuhkan sesuatu, pasti dia meminta kepada bapaknya, papanya. Ada nggak teman-teman sini? Pasti
ada yang enggak, pasti ada yang tidak. Iya. Karena kalau cewek itu biasanya, kalau saya tidak salah ya, biasanya cewek itu memintanya kepada papanya. Kalau saya tidak tahu kalau laki-laki. Karena jujur saja, saya sebagai perempuan kalau saya meminta sesuatu, saya tidak berani meminta apa-apa kepada mama saya karena pasti banyak alasannya. Gitu karena makanya dari itu ketika saya mau meminta sesuatu kepada orang tua saya, pasti saya mintanya kepada bapak saya. Oke teman-teman, tapi saya tidak terlalu menunjukkan ke situ. Kita sudah membaca firman Tuhan, teman-teman udah tahu topik ini ya tentang hal berdoa. Dan sebab itu saya hanya mengambil satu ayat saja teman-teman, di ayat 9. Saya baca ulang. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Oke teman-teman, saya tadi sempat belajar sama mama saya. Kalau saya sempat belajar sama teman kakak kamar saya. Di ayat 9 ini yang dikatakan bahwa mintalah, carilah, ketoklah. Lah ini kalau kita pelajari, dia bersifat imperatif. Jadi lah ini artinya harus dikerjakan terus menerus. Lah ini. Jadi ketika teman-teman meminta sesuatu terhadap Tuhan, harus dikerjakan terus menerus. Pasti di pikiran teman-teman, kalau teman-teman udah berdoa sama Tuhan, kenapa sampai saat ini apa yang saya minta kepadamu belum tercapai? Ada 3 hal, yaitu ya, tunggu, tidak. Maksudnya ketika kita sudah berdoa, pasti dalam benak teman-teman apa yang teman-teman doakan itu belum tercapai, pasti teman-teman sempat bertanya, Tuhan, apa yang saya selama ini yang saya doakan kok belum tercapai? Nah, kita kembali lagi mengoreksi diri kita sendiri. Maksudnya setiap yang kita perlukan itu belum tercapai, jangan putus-putusnya untuk kita berserah kepada Tuhan. Apapun yang kita minta kepada Tuhan, dalam artian bukan berarti kalau sesuka-suka hati kita meminta kepada Tuhan, tidak teman-teman. Saya menjelaskan di sini untuk terus-menerus berdoa kepada Tuhan itu sesuai nantinya sesuai kehendak Tuhan, maunya Tuhan. Bukan berarti saya mengajak teman-teman untuk keinginan teman-teman, apa yang teman-teman inginkan, nantinya kalau misalnya Tuhan tidak menjawab, ya dalam hati teman-teman ada rasa kecewa. Maksudnya kalau misalnya Tuhan belum capaikan, saya sempat berpikir begini teman-teman. Saya pernah kayak gitu. Saya pernah berdoa sama Tuhan, saya perlukan ini. Saya pernah sharing sama senior di sini. Kak, kenapa ya saya setiap kali tuh berdoa tuh justru teman-teman untuk dana BS SPP. Itu saya berdoa sama Tuhan, saya belum bayar uang sekolah. Itu udah, saya teman udah berapa bulan ya? 3 bulan. Ya itu 2 jutaan. Tuhan, saya perlukan sekali untuk uang SPP ini udah diminta dari pihak sekolah. Tapi di situ Tuhan belum menjawab doa-doa saya itu. Nah, saya sharing kembali kepada kakak senior di tempat ini. Mungkin itu belum dikabulkan Tuhan, tapi jangan putus. Tapi dalam hal itu kamu jangan patah semangat untuk meminta apa yang kamu berikan. Karena ketika kita patah semangat untuk ada dalam diri kita kecewa, pasti Tuhan tidak akan memberikan. Nah, Tuhan itu maunya kita bagaimana untuk relasi kita sama Tuhan itu baik dalam ya secara pribadi ya harus bertekunlah kepada Tuhan untuk tidak jemu-jemu untuk berseru kepada Tuhan.
Jadi teman-teman, ketika kita mau meminta sesuatu kepada Tuhan, apapun kebutuhan teman-teman, marilah kita belajar sama-sama untuk tidak jemu-jemu. Teman tahu jemu itu apa sih? Dalam KBBI, jemu apa teman-teman? Bosan. Bosan. Ya, bosan itu maksudnya bosan lah teman-teman. Jadi tidak jemu-jemu itu maksudnya jangan untuk apa ya? Jangan untuk bosan dalam untuk relasi kita sama Tuhan, meskipun belum tercapai ya terus menerus minta gitu. Jangan membuat hati kita untuk kecewa karena belum tercapai. Karena firman Tuhan berkata, mintalah, carilah, ketuklah. Ketika kita minta belum tercapai ya harus bagaimana teman-teman ya? Kita harus lakukan lah untuk setiap hari, setiap waktu, mau sepanjang hari, ya itu harus dilakukan teman-teman. Tetapi dengan dengan hati kita memang yang tulus. Jangan membuat diri kita sendiri untuk merasakan bahwa Tuhan, kenapa ya saya selama ini selalu bergumul sama Tuhan, tapi hasilnya tidak ada. Tetapi teman-teman, di ayat 11 ini berkata bahwa yang saya katakan tadi, ada enggak teman-teman minta sesuatu kepada bapaknya terus dikasih, tapi dikasihnya ini, tapi teman-teman mintanya ini, tapi dikasihnya ini, gitu. Ya, dalam artian di ayat 11 ini dikatakan bahwa apa ya? Tolong Kak Esa baca dong ayat 11. Bapak manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu dan ikan? Itu teman-teman. Ada nggak di antara papa teman-teman, orang tua teman-teman ketika teman-teman minta ini, bukan ini yang dikasih? Ada nggak teman-teman? Ayo Kak Kiki bisa contohkan apa Kak? Mintanya apa? Ya. Bila teman-teman lupakanlah itu. Jadi teman-teman, kita kembali lagi dari firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu memang Tuhan itu sangat mengasihi kita teman-teman. Segala sesuatu yang kita butuhkan pasti Tuhan selalu buktikan. Di ayat 13 saja itu berkata bahwa Bapa saja yang Bapa kita yang di surga itu saja memberikan kepada kita. Di ayat 13 itu berkata bahwa Bapa kita aja mengasihi kita, baik kalau Bapa kita yang di surga. Itu teman-teman. Jadi teman-teman, saya tekankan lagi bahwa apapun yang teman-teman minta kepada Tuhan, kebutuhan teman-teman, jangan patah semangat kalau itu belum tercapai. Terus menerus lakukan apa yang teman-teman minta dengan hal yaitu kita harus bersyukur kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Amin teman-teman. Amin. Teman-teman, mungkin ini ada lagu, nggak tahu teman-teman tahu, yang berjudul Tuhan Firman Minta. Tuhan Firman Minta. Tahu teman-teman? Enggak. Mungkin ada sebagian yang tahu. Tapi kita akan menyanyikan pujian ini karena saya sudah lama sekali teman-teman membawakan firman Tuhan, tapi kadang-kadang saya itu kan. Kita akan menyanyikan satu pujian Tuhan Firman Mintalah. Kita pelan-pelan aja dulu teman-temannya. Mungkin ada yang teman-teman yang nggak tahu. Kita pelan-pelan aja dulu untuk pelajari bersama-sama karena waktunya masih banyak teman-teman. Kita pelajari lagunya ini dan teman-teman bayangkan dari firman Tuhan itu dengan lagu ini. Oke teman-teman, kita angkat satu pujian baru. Tuhan Firman Mintalah, Tuhan Firman
sesuatu kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang salah kepada kita. Ketika teman-teman meminta kebutuhan teman-teman, ada nggak di dalam hati teman-teman untuk merasakan kecewa ketika Tuhan belum menjawab apa yang kita minta kepada Tuhan? Sebenarnya teman-teman, ketika apa yang kita minta kepada Tuhan dan itu belum tercapai, Tuhan itu memuji ketekunan kita, teman-teman. Jadi saya ingin teman-teman renungkan firman Tuhan itu, renungkan pujian ini. Teman-teman, apa ya? Dalam diri teman-teman, saya mengajak teman-teman untuk secara pribadi, apa yang teman-teman kumpulkan, apa yang teman-teman minta, saya memberi kesempatan untuk teman-teman untuk secara pribadi berserah kepada Tuhan untuk malam hari ini. Bapa
Sebab hidup kami sampai hari ini semua adalah pemberian Tuhan. Kami memiliki segala sesuatu dalam kehidupan kami, bahkan hal-hal yang mungkin kami anggap sebagai sesuatu yang sangat indah dalam kehidupan kami. Semua adalah pemberian daripada Tuhan. Semua adalah pekerjaan dari karya Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan yang terutama telah Kau berikan bahwa keselamatan, kasih-Mu, kasih karunia-Mu Tuhan telah Kau berikan dalam kehidupan kami. Dan sesuai dengan firman Tuhan ini Tuhan, bahwa kami percaya bahwa Kau memberikan sesuai dengan apa yang kami minta di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan, sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami senantiasa mengucap syukur untuk apa yang ada pada kami sampai saat ini Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati anak-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, bahkan teman-teman yang sudah melayani juga, bahkan kami semua. Engkau memberkati kami Tuhan dengan hikmat daripada Engkau Tuhan, agar kami dapat meminta sesuai dengan kehendak-Mu. Dan biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan diagungkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan kembali kami mengucap syukur bahwa Tuhan masih memberikan kami waktu sampai hari ini. Kami masih ada sebagaimana kami ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami untuk mengerjakan tugas atau untuk aktivitas lainnya. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan kami, dan di dalam kehidupan kami yang kami perserahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memimpin menyertai kami. Kami tak lupa berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan dalam tangan-Mu dengan segala permasalahan yang sedang dihadapi, bahkan keluarga kami yang jauh di sana Tuhan. Engkau yang melindungi, Engkau yang memberkati, memelihara mereka, dan biarlah nama-Mu yang senantiasa ditinggikan dan diagungkan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Ini doa kami dengan ucapan syukur. Kami bersyukur kepada-Mu untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Haleluya. Amin.